Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas seat by seat ya. Dua pintu, ini tidak dingin sama sekali ya. Jadi kedua pintu ini enggak dingin sama sekali. Kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Oke, jadi setelah saya melakukan pengecekan di bagian mesin kompresor, ternyata mesin kompresornya udah rusak ataupun sudah jebol ya. Dan juga ampernya juga tinggi banget, sekitar 7-8 ya. Nah, ini saya mengganti mesin kompresor yang baru dengan ukuran 1/5 teman-teman. Jadi harus kita sesuaikan juga mesin kompresor ya dengan mesin kompresor bawaan. Jadi kalau misalkan bawaannya 1/5 ya kalian ganti yang 1/5. Kalau yang 1/6 ya kalian ganti yang 1/6. Jangan asal-asal mengganti mesin kompresor, nanti dinginnya kurang maksimal teman-teman ya. Oke, sebelum itu di sini saya mencari penyebabnya dan saya melakukan pemotongan di bagian filter. Ternyata filternya di sini masih bersih, tidak terjadi kebuntuan. Karena kenapa? Sebelum saya memvonis bahwa mesin kompresor ini rusak ya, jadi saya coba cari tahu penyebabnya di mana ya, sehingga mesin kompresor ini bisa rusak. Jadi setelah saya melakukan pengecekan di bagian filter, semuanya nggak ada masalah, dan ternyata memang ini kerusakannya di bagian kelistrikan ya, kelistrikannya yang tidak stabil sehingga mesin kompresor ini bisa rusak. Nah, ini yang saya pegang, ini mesin kompresor ya. Jadi untuk mesin kompresor ini udah rusak, jadi ya saya ganti dengan mesin kompresor yang baru teman-teman. Dan untuk harga mesin kompresor itu sendiri ya bervariasi juga teman-teman ya. Ada juga yang mahal, itu pasti kualitasnya bagus. Ada juga yang murah, tapi ya kualitasnya ya gitu-gitu aja. Jadi ya dimaklumi ya teman-teman. Ada harga ya pasti ada kualitas juga teman-teman. Oke, sebelum di sini untuk pemasangan, saya akan coba pasang terlebih dahulu, dan saya pastikan dulu semuanya sirkulasi ataupun di bagian evaporator semuanya bersih, sekaligus di bagian kondensor. Nah, kemarin ada juga yang bertanya teman-teman ya untuk pemasangan di bagian pipa-pipa ya, karena semua tonjolan itu kan beda-beda ya. Beda-beda, saya akan coba terangkan di sini. Ini saya tonjolan itu pasti di bagian yang paling tinggi, di bagian evaporator menuju ke evaporator ya. Nah, untuk yang pengisian itu ada di sebelah kanan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dekat filter teman-teman, itu rata-rata sih seperti itu. Nah, untuk oli kita akan coba cek juga ya sebelumnya. Sebelum pemasangan kita cek oli juga, jangan sampai terlalu dikit dan juga jangan sampai terlalu banyak untuk olinya. Oke, untuk itu untuk di bagian filter juga teman-teman ya. Jadi ini filter, ini kita ganti juga untuk filter yang baru, meskipun ini udah saya lakukan pengecekan ini masih bersih. Jadi tetap kita ganti dengan filter yang baru. Jadi satu kali ya, kita pakai satu kali aja teman-teman ya. Oke, semuanya udah selesai. Di sini saya pasang ya semuanya untuk pipa hisap yang menuju ke evaporator, dan juga di bagian filter juga udah saya pasang juga dengan filter yang baru. Oke, setelah kita lakukan penyambungan di bagian mesin kompresor semuanya ya, kita melakukan pemakuman. Ini sekaligus bagaimana cara mengisi freon kulkas teman-teman ya. Nah, kita buka dulu. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Ini selang yang warna biru ya. Ini yang low ya. Nah, warna biru low, yang merah itu high ya. Nah, kita pasang. Ini dalam posisi mesin kompresor itu hidup. Oke, semuanya pastikan nggak ada yang bocor. Ini proses pemakuman ya berjalan. Ini sampai di 0 PSI atau di bawah 0 PSI ya, sampai mentok. Nah, kita tutup, kita tunggu sampai di bagian pemakuman ya.
Ini udaranya sampai benar-benar hilang, nggak ada udara yang keluar dari pipa kapiler ini. Nah kalau misalkan udah nggak ada sama sekali ya, baru kita tutup langsung kita las, atau kalian bisa masukkan metil sedikit supaya bisa menghilangkan sisa kerak saat pengelasan ya. Jadi seperti itu. Nah ini semuanya pastikan. Kemarin juga ada yang bertanya kenapa nggak bisa divakum. Ya kalian coba cek ya di bagian pipa hisap, yaitu pipa hisap yuk ya, di bagian pipa yang menuju ke evaporator, dan juga di bagian pipa pengisiannya teman-teman. Nah kalau misalkan nggak ada yang bocor ya, udah pasti bisa pemakuman teman-teman ya. Nah ini kita tunggu aja sampai 5 ataupun 10 menit ya. Ini saya nggak menggunakan alat vakum teman-teman. Untuk kulkas itu jarang saya menggunakan alat vakum. Selain AC ya, AC baru saya menggunakan alat vakum, karena kan untuk diameternya juga lebih besar AC teman-teman. Oke, kita akan coba lihat ya, kita akan coba lihat apakah masih ada udara ini saat pemakuman. Ini saya coba menggunakan metil ya, sedikit aja. Nah ini kan masih ada teman-teman ya, masih ada gelembung-gelembung udara yang keluar. Nah ini harus kita tunggu sampai benar-benar habis hilang, baru kita tutup, baru kita matikan dan isi freonnya teman-teman. Oke, semuanya udah selesai untuk pemakuman. Ini udah saya las, tinggal kita matikan kulkasnya, kemudian kita isi ya. Nah kita isi sampai mentok ya, biasanya di 80 psi. Nah kita tunggu aja seperti ini, baru nanti kita akan coba nyalakan. Oke, untuk pengisian freon udah kita tutup ya, kemudian kita nyalakan. Ini bagi yang mau ngisi freon sendiri, kalian bisa coba. Oke, ini saya coba nyalakan ya. Jadi ada jeda tunggu karena ada PCB-nya teman-teman. Jadi ada PCB. Nah, kalian bisa perhatikan untuk ampernya dan juga tekanannya ya. Kedua-duanya kalian bisa lihat. Ini bentar lagi mesin kompresor akan hidup ya. Karena di situ ada relay. Jadi kita ada jeda waktu tunggu. Ini lebih efektif, lebih aman sebenarnya. Oke. Ini udah hidup ya. Untuk ampere 1,2 berjalan, semakin turun tekanan maka ampere semakin turun juga ya. Oke. Nah, ampere di angka 1, 0,9, anggap aja masih 1, dan untuk tekanan ini di 0 psi ya. Kalau misalkan di 0 psi kita tunggu aja sebentar, baru nanti kita akan coba lanjut pengisian freon sampai di 15 psi. Jadi kulkas 1 pintu, kulkas 2 pintu semuanya di 15 psi ya. Itu udah sangat cukup sekali ya. Karena untuk maksimal untuk tekanan freon itu sebenarnya di 14 psi udah dingin banget. Jadi ini saya tambahkan 15 psi, takutnya ada penyempitan ataupun kompresi yang kurang bagus ya. Jadi saya lebihkan di 1 psi. Oke, ini saya tambahkan untuk freonnya. Kemudian kita tutup ya. Jadi kita pelan-pelan aja sampai di 15 psi teman-teman. Nanti kalau misalkan udah di 15 psi, kita tunggu aja sampai filter itu sudah terasa panas ya teman-teman. Kalau udah terasa panas, kemudian tekanan 10 psi, kalian diamkan aja sampai nanti kulkas ada udara dingin atau ada hawa-hawa embun ya. Itu udah pasti kalian udahi teman-teman untuk pengisian freonnya ya. Dan kita wajib juga untuk melihat ampernya ya. Ampernya berapa ya, jangan sampai lebih dari kapasitas mesin kompresornya. Nah ini ya, ini saya isi di 15 psi, dan untuk ampere 1 ampere ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini
Ini 1 ampere. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi cara menganalisanya ya cukup mudah ya. Saya rasa semuanya teman-teman udah pasti tahu ya bagaimana cara menganalisa, kemudian cara mengisi freon sendiri ya. Itu udah pernah saya bahas juga teman-teman di video-video sebelumnya. Jadi bagi yang mulai mengikuti dari awal, insya Allah udah paham ya masalah tentang kulkas ya. Jadi seperti itu. Ini untuk ampere 1,1. Kemudian untuk di bagian filter ini udah mulai hangat ya, udah mulai hangat. Ini masih di 13 PSI. Nanti kita tambahkan lagi sampai 15 PSI dan kita udahi dulu untuk pengisian freon. Kita tunggu sampai 10 sampai 15 menit ya. Nah, setelah itu kalau misalkan udah selesai, ada pengembungan bunga es, ampere semuanya normal, baru kita tutup dan melakukan pengelasan teman-teman. Nah, ini baru kita udahi aja teman-teman ya. Oke, setelah saya melakukan pengisian freon untuk kulkas seat by seat, di sini udah dingin kembali dan semuanya udah normal ya. Jadi caranya seperti itu. Coba kalian analisa apakah ada kerusakan di bagian mesin kompresor atau tidak teman-teman. Kalau misalkan ada ya kalian ganti aja. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.